Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan salah satu siswa bisa memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kita cek dulu kehadiran siswa. Kelas 8E ya ini. Ayu Puspitasari, Karmini. Kita lanjut ke kegiatan apersepsi. Masih ingat kemarin materinya tentang apa? Ya. Pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, ini foto siapa? Iya, betul sekali ya. Topik yang akan kita pelajari tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kemudian model atau pendekatan menggunakan scientific, model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian metodenya diskusi kelompok. Kemudian teknik penilaiannya adalah sikap spiritual, sikap sosial, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Saya akan membagikan pretest. Nanti silakan ditulis nama dan kelasnya ya. Ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Permainannya mudah saja. Ini melatih konsentrasi kalian. Ya. Semuanya sudah siap? Ya. Kalau saya seperti ini, nanti bilang ha. Ya. Ini hi, hu, he. Apa ini? Kita masuk kegiatan inti. Silakan nanti kalian mengamati gambar-gambar yang akan ditampilkan dalam layar. Ada 4 gambar, tapi akan ditampilkan satu persatu. Nanti kalian tebak ya gambar apa. Kita bagi ke dalam kelompok ya. Ya. Tadi ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Kita bagi ke dalam 4 kelompok saja. Kelompok 1 ada kesulitan. Nah, jadi ini langkah pertama, silakan cari masalah dan penyebabnya. Tentang apa ini? Miskinan. Kemudian cari alternatif solusi masalah. Kemudian baru disimpulkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang kemiskinan di Indonesia. Menurut data fiskal Kementerian Keuangan, penduduk miskin di Indonesia tahun 2022 ini sebesar 9% dari total penduduk. Kita coba ulas evaluasi terlebih dahulu ya, mengenai 2 presentasi tadi. Yang pertama ada kemiskinan ya.
Dari kelompok 1 tadi juga disebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia ada 9% ya, dari total jumlah penduduk, yang artinya kalau jumlah penduduk di Indonesia itu 270 juta jiwa, maka masih tergolong angka yang sangat besar, 9%. Ya, kita lanjut ke penguatan materi. Jadi mobilitas sosial ini ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya ada faktor struktural, faktor individu, faktor sosial atau status sosial, faktor ekonomi, politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, faktor struktural. Nah, kalau struktur sosial masyarakatnya terbuka, maka orang cenderung mudah melakukan pergerakan, perpindahan lapisan sosial atau kelas sosial dibandingkan struktur sosialnya tertutup. Contoh, zaman dulu ketika banyak kerajaan di Indonesia kan tertutup. Yang bisa melanjutkan tahta kerajaan siapa? Ya, keturunan-keturunannya. Masyarakat yang bukan bangsawan, bukan keturunan raja, apakah ada pertanyaan mengenai mobilitas atau faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial? Bisa angkat tangan. Oh ya, ayo Puspitasari. Apakah di era reformasi seperti sekarang ini di Indonesia masih ada hal semacam itu? Ya, pertanyaan yang bagus dari Ayu Puspitasari. Mungkin ada dari siswa yang ingin memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Bisa angkat tangan. Oh ya, Cici Sarah. Mobilitas sosial dapat merubah kedudukan seseorang dari satu lapisan ke lapisan lain. Ada berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial di masyarakat. Di antaranya adalah faktor struktural. Saatnya kita post test untuk mengetahui pemahaman kalian setelah melakukan aktivitas pembelajaran yang meliputi diskusi, presentasi, tanya jawab, dan ada penguatan kesimpulan materi pembelajaran. Ya, nomor 1 selesai. Kita ganti nomor 2. Bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Terima kasih banyak. Memang pembelajaran IPS ini menggunakan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang inovatif. Ini bisa direnungkan pada zaman kolonial. Itu tidak semua orang punya kesempatan belajar sampai ke pendidikan tinggi. Nah, sekarang kita bisa sekolah sampai semuanya tersebut. Ya. Maka perlu kita syukuri atas nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur karena di zaman kemerdekaan, zaman reformasi, zaman reformasi Indonesia. Insyaallah materi pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai saluran mobilitas. Silakan di rumah bisa dibuka punya HP-nya, bisa searching di Google, internet, ya. Jangan malah scroll TikTok terus. Guru siap. Siap. Sudah belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.